Dalam modul ke-9 mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, kita akan membahas mengenai komunikasi antar pribadi, yaitu satu orang dengan orang lainnya. Menurut Little John, komunikasi antar pribadi sebagai komunikasi antar individu ke individu. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung antara orang-orang secara face to face, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi, komunikasi antar pribadi atau interpersonal ini antara satu orang ke orang lainnya. Lanjut lagi ke komunikasi antar pribadi dapat didefinisikan dengan melihat 3 perspektif. Ada komponensial, pengembangan, dan juga yang dapat dilihat dari hubungannya. Hakikat dari komunikasi antar pribadi ialah pertama, komunikasi hakikatnya adalah suatu proses. Komunikasi antar pribadi sama saja dengan definisi komunikasi. Apa definisi komunikasi? Komunikasi adalah proses pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan, di mana pasti ada hambatan, ada noise di dalamnya, dan juga menggunakan media, dan juga ada feedback atau ada efeknya. Maka karena antar pribadi ini adalah antar individu, maka prosesnya sama seperti definisi komunikasi. Pesan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan diciptakan dan dikirimkan oleh seorang komunikator kepada komunikan. Ya, karena ini kayak ngobrol aja ya berdua. Kalau ngobrol kan pasti ada yang kasih info dan juga ada yang menerima info. Kemudian dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, namun untuk kepentingan efektivitas komunikasi, maka komunikasi secara langsung menjadi pilihan utama. Kalau kita membahas mengenai efektivitas, berbicara secara langsung maka lebih efektif ketimbang berbicara atau berkomunikasi secara virtual seperti ini, karena pasti ada hambatannya ketika virtual. Yes, kita face to face secara virtual, yes, tapi pasti ada hambatannya. Dari manakah hambatannya? Dari sinyal misalnya. Kemudian penyampaian pesan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Lisan tertulis merupakan jenis komunikasi verbal. Komunikasi antar pribadi tatap muka memungkinkan terjadinya feedback segera. Kalau face to face secara langsung, yes, ada feedbacknya. Kita bisa melihat langsung bagaimana mimik wajah orang yang kita ajak bicara, bagaimana ketika kita ajak bicara hal-hal yang menyentuh hati, pasti kita langsung bisa melihat ya mimik dan gestur dari komunikan. Tapi kalau secara virtual, secara tulisan, maka tidak langsung melihat feedback seperti apa. Komponennya ada komunikator. Jadi komunikator, encoding itu adalah hal yang sama ya, pemberi pesan, ada pesan, saluran itu apa sih? Channelnya, medianya. Ada komunikan, decoding itu hal yang sama, yaitu penerima pesan, ada respon, gangguan, dan konteks komunikasinya. Proses komunikasi antar pribadi ada 6 langkah. Yang pertama ada keinginan berkomunikasi. Ya, kita kalau ketemu orang untuk komunikasi pasti ada keinginannya dulu, wants-nya dulu. Kemudian encoding oleh komunikator. Encoding komunikator adalah mengirimkan pesan. Pengiriman, penerimaan, serta decoding oleh komunikan dan umpan balik, yaitu adalah feedback. Ada beberapa asas komunikasi antar pribadi. Komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang dengan orang lain. Kemudian orang hanya bisa mengerti sesuatu hal dengan menghubungkannya pada suatu hal lain yang telah dimengerti. Kadang kita kalau mengajak orang ngobrol juga harus orang yang paham ya, supaya efektif komunikasinya. Kemudian mempunyai tujuan ya, setiap berkomunikasi apapun itu, baik itu verbal maupun non verbal, pasti memiliki tujuan. Kemudian orang yang tidak memahami makna informasi diterima memiliki kewajiban untuk meminta penjelasan agar tidak terjadi bias komunikasi. Seringkali kita kalau lagi malas ngobrol sama orang tapi diajak ngobrol kita nggak paham, kita iya aja. Tapi padahal sebaiknya tidak seperti itu ya. Tanya dulu apa maksudnya supaya kita tidak menerima informasi yang tidak jelas. Ciri-cirinya adalah
arus pesannya harus dua arah. Kalau media massa televisi kan satu arah jenis pesannya, tapi kalau komunikasi pribadi harusnya dua arah, ada feedbacknya di situ. Non formal karena sambil kayak ngobrol biasa, kemudian ada umpan baliknya dan dapat menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun non verbal. Tujuannya apa sih? Yang pertama, mengenal diri sendiri dan juga orang lain, mengetahui dunia luar, mengubah sikap, membentuk sama, dan lain-lain hal sebagainya. Nah, di sini ada efektivitas komunikasi pribadi. Menurut humanistik, yang pertama keterbukaan, empati, perilaku suportif, positif, dan juga kesamaan. Kalau negatifnya, pragmatisnya ada yakin, kebersamaan, manajemen interaksi, perilaku ekspresif, dan juga orientasi pada orang lain.